Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ahli ridha ilahi ta'ala wa risyafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa khosam man sholafa hadha kitab sifat 20 lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab sifat 20 beserta segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman sekalian dengan bahasa Melayu negeri di dalam beberapa jadwal yang ada di dalamnya. Yang ringkas aturannya dan mudah difahamkan dan tiada bosan mata melihat padanya. Insya Allah Ta'ala hati segala ilmunya cahaya dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik hidayah Tuhan Rabbul Alamin, dan dengan berkah Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allahumma amin. Adapun dua kalimah yang di kanan kiri ini, itu ada gambarnya. Luar biasanya kitab sifat 20 yang berbahasa dengan Melayu. Apa yang di kanan dan kiri tengok betul. Adapun dua kalimah yang di kanan kiri ini itulah yang ditulis di pintu Ka'bah Baitullah dan adalah besar pahala membaca keduanya. Masya Allah. Yuk kita baca sama-sama ya. Ikuti nanti. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu yang ada di kanan pintu Ka'bah. Masya Allah. Yang di kiri Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Ya, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Besar pahala orang-orang yang mau baca doa yang ada di pintu Ka'bah ini. Sering-sering dibaca. Nah, teruskan pelajaran kita sudah sampai yaitu halaman 5. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Bahwa keduanya berlainan-lainan makna. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syar'i. Bagi orang mukallaf wajib, berarti namanya wajib syar'i. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala, kemarin kan kita sudah pada sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wajibnya bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli. Wajib
akli. Kalau untuk mukaraf disebut dengan wajib syar'i dan wajib akli. Dua-duanya wajib syar'i dan wajib akli. Wajib syar'i dan wajib akli. Maka bagaimana? Kita ketahui dua. Kalau untuk kita mukallaf sebagai hamba wajibnya wajib syar'i. Nah, kalau dimaksud wajibnya bagi Allah dan Rasulnya disebut dengan wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala, maka bagaimana? Atau harus bagi Allah Ta'ala, maksudnya itulah jaiz akli. Jaiz apa? Jaiz akli. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, membuatkan suatu misal masalahnya, maka maksudnya yaitu jaiz syar'i juga adanya jaiz syar'i. Maka bagaimana ya berkaitan dengan kewajiban atau wajib bagi Allah? Wajiban bagi kita, wajib bagi Allah. Bagaimana ya wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil? Nah, berarti apa? Sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Tafsir itu terperinci. Itu ada 20. Ada berapa? Ada 20. Dalilnya ada enggak? Ada. Dalilnya apa? Akli dan dalil nakli. Kalau akli itu berdasarkan dengan akal yang sehat, akal yang berkaitan dengan keimanan. Kalau dalil nakli itu adalah dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu disebut dengan dalil akli dan dalil nakli. Maka satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya beserta lagi tersebut, maka yang patut kelakuan bagi orang mukmin. Sekarang bagi orang yang mukmin, yang mu'taqidun, yang mengiktikadkan pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka orang itu disebut dengan orang yang sempurna imannya. Orang yang yakin dengan mu'taqidun. Dengan mu'taqid dengan apa? Satu keyakinan. Keyakinan mana? Keyakinan yang jazm. Apa keyakinan yang jazm? Yaitu bahwasanya i'tiqad yang jazm adalah i'tiqad yang muwafaqah. Apa muwafaqah? Yang cocok, yang sesuai dengan hak, dengan dalil. Itu namanya makrifat yang tahu, yang jazm. Yaitu i'tiqad yang putus. I'tiqad yang putus, yang tiada syak, enggak ada ragu sama sekali. Enggak ada sangka-sangka adanya. Enggak ada sangka-sangka. Maka seperti kemarin bahwasanya i'tiqad yang jazm itu terbagi menjadi 4. Yang pertama jazm muwafaqah pada hak, yaitu jazm yang mantap, yang putus, enggak ada syaknya, tak ada ragunya, yang berdasarkan dengan dalil dan berdasarkan dengan dalil akli dan dalil nakli. Maka itulah yang disebut dengan makrifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Jazm muwafaqah pada hak, sesuai dengan yang hak, sesuai dengan dalilnya. Tetapi bagaimana? Tiada dengan hak, tetapi kita nggak punya dalil, ngikut. Ngikut. Yang pertama tadi apa? Sesuai dengan yang hak. Yang kedua, dia pun tahu dalilnya, tahu dasarnya. Yang kedua, dia itu punya keyakinan yang putus, yang tak ada ragunya, tetapi nggak tahu dalilnya. Maka inilah yang disebut dengan taklid sahih. Taklid sahih. Ngikut namun benar, macam kita ikut ulama-ulama. Karena apa? Kita tak tahu yang namanya dasar, nggak tahu
dalil. Yang penting ngikut ulama, ulama. Nah, maka ulama sudah memperinci sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 20 itu secara terperinci. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, il khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalliman. Itu secara terperinci. Nah, terus sekarang secara ijmal, secara global. Adapun yang nomor 5, adapun lain-lain sifat azza wa jalla yang 20 tadi, kalau kita mengetahuikannya secara ijmal saja, maka dalam satu perkataan muttasifun bikulli kamalin. Pokoknya kita itu, Allah itu siapa? Allah itu pokoknya bersifat sangat sempurna. Itu dengan ijmal. Bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang maha-maha. Allah Esa Maha Esa, wujud maha wujud, yang serba maha. Nah, itu muttasifun bikulli kamalin. Adapun yang mustaqil bagi Tuhan Azza wa Jalla dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara. Yang mustaqil ingat, itu pun juga ada 20 perkara, yaitu lawanan daripada 20 sifat yang wajib. Paham tak? Insya Allah wajibnya ada 20 secara terperinci. Maka secara ijmal, yaitu apa? 20 tadi diijmalkan, diglobalkan. Yang penting muttasifun bikulli kamalin, bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Sekarang mustaqil, yang mustaqil itu pun lawanan daripada 20. Itu mustaqil. Wujud itu sifat mustaqilnya adalah ada. Wujud ada, mustaqilnya tidak ada. Adapun yang mustaqil bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Azza wa Jalla dengan ijmal. Sekarang ijmal yaitu apa? Dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bali. Ada wajib secara terperinci, sifat wajib secara terperinci ada 20, ada sifat wajib secara global. Sekarang mustaqil secara terperinci juga 20, secara ijmal ada 1. Apa? Munazzahun angkuli naksin wa ma khatara bil bali. Artinya apa? Masuci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati, terdetik dalam hati pun tak ada. Pokoknya sempurna. Pokoknya sempurna, enggak ada sedikit pun dalam hati kita sifat kurangnya. Maka kita sering membaca tasbih subhanallah. Bermula makanya 20 sifat Tuhan Azza wa Jalla. Ayo kita satu-satu. Yang pertama sifat wajibnya apa? Wujud. Artinya ada, maka mustaqil tiada. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dibaca. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lagi baca. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Ini dalilnya wujud Allah Subhanahu
wa ta'ala. Siapa manusia nggak tahu bumi? Semua manusia tahu bumi. Yang kedua, siapa manusia nggak tahu langit? Semua manusia tahu langit. Dan semua manusia tahu di antara langit dan bumi. Seperti itulah. Itu sebagai dalil tanda bahwasanya Allah punya sifat wujud. Maka bagaimana? Patut itu apa? Patut layak bagi mukmin mu'taqidun mengiktikadkan dengan jazm, dengan tanpa ragu. Nggak boleh ragu bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Yang maujud semuanya ini loh Masya Allah, tanda bukti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak boleh ragu. Kalau sudah wujud seperti itu, nanti kita akan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wujud sifat apa? Kidamun artinya apa? Sedia. Apa sedia itu? Dahulu. Maka mustaqil didahului. Maka mustahil didahului. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sama kuat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang kemudian. Dia yang zahir, maha zahir. Dia yang batin, maha batin. Maka patut bagi mukmin mu'taqidun bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang menjadikan kita lahirlah mukmin. Sampai sekaranglah menjadi mukmin, orang yang beriman. Yang kedua menjadi orang muslim. Dengan apa? Taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sifat kidam ini, kita ingat dengan kidamnya Allah. Kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Diberi kesehatan, diberi keimanan, diberi orang yang muslim. Alhamdulillahi ala iman wal Islam. Yang ketiga sifat apa? Sifat baqaun. Artinya apa? Kekal. Maka mustaqil dihubungi Adam. Kekal. Maka dia itu kekal. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 3 kali. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang putra. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kekal. Maka patut bagi mukmin, kalau kita ingat sifat baqa'nya Allah, kekalnya Allah, maka kita orang beriman harus mengiktikadkan bahwa ia ingat bahwa ia akan mati. Akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Apa? Kullu man 'alaiha fan.
kuatlah. Kullu man 'alaiha fan. Kalau ingat bakoknya Allah, supaya boleh banyak istighfar. Kalau ingat mati, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita ingat sifat wajib Allah berupa bakok. Yang keempat, sifat apa? Mukhalafatu lil khawaisi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersalahan bagi segala yang baru. Maka mustakil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Apa bersamaan itu? Sama. Sama. Bahasa Melayu kita kalau sama itu boleh sama. Bersamaan itu sama. Mustakil bersamaan Allah Ta'ala dengan barang yang baru. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu, tak ada yang menyamai sesuatu apapun. Maka bagi orang yang beriman harus punya i'tiqad yang kuat, yang jazm, yang putus, tanpa ada ragu bahwa ia harus banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala. Jua adanya subhanallah, subhanallah. Nah, seperti apa yang sering kita baca, bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Lagi subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu kita banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat yang bisa kita baca, yang kita yakini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk sama wujud itu apa? Ujung kidam baqo wabatun lil khawadisi yamu bi nafsihi wadaniya udran irada ilmu hayat sama basal kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.